Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berdoa Ibu Kepala Sekolah SDN 1 yang menghormati Bapak Guru kami selaku guru penggerak dan Bapak Ibu Guru SDN 1. Pertama, marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita kembali berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya dan berjamaah. Semoga kita semua di sini termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya dan berjamaah. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, ada susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Kepala Sekolah SDN Negeri 1, dan yang terakhir acara inti yaitu acara diseminasi budaya positif. Meningkat acara selanjutnya, dari yang pertama pembukaan, mari kita buka pada acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Tugudang 1 untuk debat dan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak peserta atau program
calon guru penggerak, di mana dia adalah Bapak Agus Darmono dan Bapak Irfan. Nah, alhamdulillah pada hari ini Bapak Ibu Guru SD Kepudahan 1 bisa mengikuti. Nah, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini Bapak Ibu dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti acara diseminasi budaya positif. Dalam hal ini adalah yang berperan utama adalah calon guru penggerak angkatan 10, di mana dalam tahap ini adalah tahap yang kedua. Yang pertama ada pendampingan dari pengajar praktek, yang kedua adalah dari Bapak Ibu Guru SD Kepudahan 1. Nah, kepada calon guru penggerak angkatan 10 nanti akan menyampaikan beberapa modul yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, dan Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik sehingga terjadi kolaborasi antara calon guru penggerak dengan Bapak Ibu Guru pada pagi hari ini. Nah, untuk sarana di SD Kepudahan 1 bertempatan di SD di ruang kelas 6. Tempatnya yang sangat sederhana, tapi bukan sebagai penghalang, justru malah sebagai pendukung untuk kegiatan calon guru penggerak menyampaikan program-program yang telah tersusun dengan baik. Nah, untuk selanjutnya ini mohon kepada Bapak Ibu Guru nanti mengikuti dengan baik, dan insya Allah untuk kedepannya bisa mengikuti atau mendaftar calon guru penggerak dimanapun ini, demi kemajuan Bapak Ibu semuanya, kemajuan bagi calon guru penggerak yang nantinya akan menjadi pemimpin, dan Bapak Ibu juga untuk kedepannya bisa mengikuti dengan baik sehingga bisa menjadi guru penggerak yang handal. Ya, sekarang baru calon guru penggerak, nanti akan diikuti selama 9 bulan. Semoga Bapak Agus Darmono beserta Bapak Irfan dapat melaksanakan atau mengikuti ya program calon guru penggerak dengan lancar, sehat, tanpa ada halangan suatu apapun. Dari saya pribadi, SD Negeri Kepudahan 2, Kepudahan 1 bersama Bapak Ibu Guru mendukung kegiatan tersebut demi kemajuan baik pada calon guru penggerak maupun pada Bapak Ibu Guru. Juga berdampak positif kepada peserta didik kita kedepannya agar lebih baik. Apa yang diperoleh oleh calon guru penggerak bisa ditularkan kepada peserta didik kita. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti berjalan dengan lancar. Ya, peran aktif dari Bapak Ibu Guru monggo nanti diikuti dengan baik, saling berkolaborasi sehingga dalam pelaksanaan diseminasi hari ini bisa berjalan dengan baik. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Kepudahan 1. Untuk selanjutnya yaitu acara inti yaitu diseminasi budaya positif oleh Bapak Agus Darmono selaku calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Kepudahan 1. Waktu dan tempat kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ulang lagi ya. Semangat pagi. Pagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu hebat semuanya. Alhamdulillah, wasyukurillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ikut di depan di sini berkesempatan untuk melaksanakan diseminasi budaya positif yang nantinya nanti kita bisa belajar bersama bagaimana kesan dan kesan daripada budaya positif di sekolah kita nanti ya. Salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Kajian Tinggi Kemudahan 1, yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat dari SD Kemudahan 1, tak lupa teman-teman guru dari SD Kemudahan 2 yang mewakili di sini. Alhamdulillah, syukurillah, di cuaca yang cerah ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan diseminasi positif budaya positif yang akan dibawakan oleh saya langsung. Nama saya Agus Daryono, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Kemudahan 1. Baik, sebelumnya masuk ke dalam materi Bapak Ibu hebat semuanya. Kita akan relaksasi dulu sebentar ya Bapak Ibu. Tidak usah tegang, tidak usah santai saja ya. Sebelumnya saya hanya ingin memberikan sedikit supaya Bapak Ibu tidak tegang semuanya. Coba ikuti apa yang saya berikan contoh ya. Gajah itu besar ya. Nah, perangkatnya gerakannya kecil loh. Gimana? Gajah itu besar. Ya, kemudian semut itu kecil. Kecilnya itu tangannya besar. Kemudian tangga itu panjang. Nah, panjang pendek. Kemudian penggaris itu pendek. Nah, dibuat terbalik ya supaya kita fokus lagi ke semangat pada bagian ini. Ulangi lagi. Gajah itu besar, semut itu kecil, tangga itu panjang, penggaris itu pendek. Ulangi. Semut itu kecil, gajah itu besar, tangga itu panjang, penggaris itu pendek, gajah itu semut itu penggaris itu gajah itu iya. Terima kasih, tepuk tangan semuanya Bapak Ibu hebat semuanya. Alhamdulillah sudah fokus semuanya ya. Baik, saya akan memulai pada kegiatan hari ini yaitu diseminasi budaya positif. Bapak Ibu setuju nggak jika di kelas Bapak Ibu yang pertama memberikan hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Sekarang yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Ada yang setuju, ada yang tidak. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Ini saya kira Bapak Ibu semuanya sudah melaksanakan ya di kelas masing-masing. Kemudian yang keempat, guru itu berperan sebagai teman bagi siswa. Selain sebagai pengajar dan pendidik, kita juga memposisikan sebagai teman. Nah, Bapak Ibu berkaitan dengan nomor 1, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Nah, jawabannya nanti kita ikuti ya, Bapak Ibu ya, apakah sesuai atau tidak. Oke, kita lanjutkan lagi.
Ya. Pengertian budaya positif Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Bahwa budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, nilai kebajikan menurut Bapak Ibu atau keyakinan yang baik itu contohnya apa Bapak Ibu? Misalnya apa? Yang Bapak Ibu terapkan di sekolah, di kelas masing-masing. Penanaman nilai, mungkin ada disiplin, jujur, ya, mandiri misalnya. Itu adalah contoh-contoh nilai atau keyakinan yang dapat sekolah. Oke, kita lanjutkan. Konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol seorang guru. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu yang nanti kita akan bahas di sini yang berkaitan dengan konsep budaya positif yang saya sampaikan, yaitu yang pertama disiplin positif, kemudian motivasi, kemudian keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah pernah mendengar keyakinan kelas belum? Belum ya? Ya, ini nanti kita bahas. Kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol seorang guru, nanti ada 5 di sini, kemudian segitiga restitusi. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, coba Bapak Ibu semuanya mengepalkan tangan. Ya, saya akan menanyakan ke salah satu guru dulu, Pak Sarjono. Ya, oke, ya. Bolehkah kira-kira di dalam kepala Pak Sarjono itu ada sesuatu yang berharga atau tidak? Ada. Boleh saya minta untuk membukanya? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Yakin tidak boleh. Yakin. Kalau saya kasih uang, mau nggak? Kasih uang? 100.000? 50.000? 1.000? Oh tidak. Oke, kalau tidak ada, pasti Bapak Sarjono punya alasan. Kenapa tidak mau membuka kepala yang sesuatu yang ada di dalam Bapak Sarjono? Kira-kira apa alasannya Pak Sarjono? Saya memiliki keyakinan dan prinsip yang sangat kuat pada diri saya. Amanat yang ada di dalam genggaman saya itu harus sampai pada orang lain berbeda. Oh, berarti Pak Sarjono memang punya keyakinan bahwa di dalam genggaman Pak Sarjono ada sesuatu yang berharga yang tidak boleh orang lain tahu, walaupun dikasih uang. Yakin? Oke, terima kasih Pak Sarjono ya. Tepuk tangan semuanya untuk Pak Sarjono. Jadi Bapak Ibu memang betul setiap orang punya prinsip dan punya rahasia dan juga punya keyakinan bahwa sesuatu yang Bapak Ibu punya tidak akan diberitahukan ke orang lain. Karena apa yang Bapak Ibu punya itu sangat berharga bagi diri Bapak Ibu sendiri. Nah, disitulah prinsipnya. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Nah, di sini pergeseran dalam teori kontrol. Bahwa teori kontrol menurut Dr. William Glasser ini ada 4 ya. Di mana yang pertama adalah ilusi guru kontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua kekuatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah teori menurut Dr. William Glasser. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Bagaimana seorang bisa merubah diri dari paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol? Nah, di sini adalah perbedaannya bahwa stimulus respon ini adalah berdasarkan realitas atau kebutuhan yang kita sama. Kemudian menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi punya kepentingan yang berbeda-beda. Semua orang melihat yang sama, hal yang sama. Sedangkan menurut teori kontrol, setiap orang memiliki
ini gambarannya berbeda-beda Bapak Ibu, termasuk siswa-siswi kita. Ya. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah ini kalau di sama kita kurang relevan ya. Menurut dari kontrol adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang keenam, menurut stimulus respon, ini saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, stimulus respon yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ya, ketika gagal kita harus memaksa, harus seperti ini, seperti itu. Nah, sedangkan teori kontrol tidak seperti itu Bapak Ibu. Di sini ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya. Kemudian yang terakhir, stimulus respon ini adalah model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol bukan itu yang kita berikan, yaitu model berpikir menang. Semuanya menang di sini. Oke, Bapak Ibu hebat, kita lanjutkan lagi. Slide yang selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukum. Jadi kira-kira tadi ya slide pertama bahwa memberikan hukuman akan menciptakan disiplin. Betul apa salah Bapak Ibu? Nanti kita lagi ya. Ya. Dampaknya bagaimana? Ya. Oke, nilai-nilai kebajikan dari perusahaan Bapak Ibu ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sudah dibahas kita kemarin, ya, bahwa beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia itu berbeda, tidak sama. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis serta mandiri. Ini adalah profil pelajar Pancasila yang sudah kita rumuskan kemarin tentang visi misi SD Negeri Kodam 1 yang mengarahnya nanti pada profil pelajar Pancasila. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia. Oke. Motivasi yang pertama adalah menghindar ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika Bapak Ibu memberikan tugas kepada anak didik Bapak Ibu, ada beberapa anak yang punya prinsip. Saya harus mengerjakan PR karena saya nanti takut dihukum sama Bapak Ibu guru. Ya atau tidak? Ya kan? Ya betul sekali ya, seperti itu. Kemudian motivasi yang kedua, ini ingin mendapatkan imbalan penghargaan. Ketika seorang anak yang mempunyai prestasi di dalam kelasnya, dia punya harapan, saya belajar sudah dapat ranking 1. Nanti setelah saya dapat ranking 1, saya akan mendapatkan imbalan atau penghargaan. Betul atau salah? Betul ya? Ya seperti itu. Pasti ada yang punya motivasi anak seperti itu. Kemudian yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, di sini contohnya adalah ketika seorang anak belajar dengan rajin, supaya apa? Nah, supaya dia ingin jadi pandai, dia ingin menghargai dirinya, bukan karena orang lain, bukan karena paksaan, ataupun bukan karena ingin mendapatkan penghargaan Bapak Ibu. Nah, di sini yang sangat kita garis bawahi, ingin menghargai dirinya sendiri dan juga menjadi orang yang ingin mereka inginkan. Saya ingin jadi pandai, saya ingin jadi anak yang sukses. Berarti dia punya motivasi di dalam dirinya atau kesadaran
bukan dari luar, ya. Nah, di sini Bapak Ibu konsensus atau beberapa perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membedakan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau dalam prakteknya bisa ya Bapak Ibu ya. Contoh hukuman apa? Misalnya dulu. Ya, misalnya pada anak, misalnya apa? Misalnya ya, kalau ada anak yang tidak mengerjakan tugas atau PR, biasanya ada hukuman. Tapi kan ada hukuman yang mendidik, ada yang kurang mendidik. Salah satu contohnya, mungkin kalau yang mendidik itu bisa mempelajari ulang, misalnya kalau matematika bisa menganggap perkalian atau apa, itu apa contohnya. Misalnya kalau orang mendidik mungkin dia akan disuruh lari-lari di halaman di sekolahan, itu kan nanti bisa merasa sampai malam nanti dalam pelajaran bisa kurang konsentrasi. Itu menurut pendapat saya. Terima kasih Gubernur. Ini contoh hukuman tadi katanya dari Gubernur itu ketika anak tidak mengerjakan PR nanti diberi hukuman yang bersifat mendidik Bapak Ibu. Mendidik ini disuruh mempelajari ulang atau disuruh menulis beberapa tugas yang sekiranya mungkin membuat siswa itu menjadi lebih paham dari mana itu. Baik, itu contoh hukumannya. Kemudian konsekuensi. Nah, konsekuensi di sini Bapak Ibu masih gampang ya. Ini bahasa konsekuensi siapa, kemudian restitusi siapa. Nah, dari bagian di sini bisa kita baca bahwa hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Yang menyakitkan harus terjadi Bapak Ibu. Contoh misalnya, ada anak didik kita yang telat tidak atau telat berangkat ke sekolah. Jam 7:30 baru sampai sekolah. Kemudian Bapak Ibu guru berikan hukuman, disuruh lari lapangan sebanyak 7 kali. Ya, itu contoh hukuman. Sifatnya bagaimana? Ya, seperti ini. Cenderung akan menyakitkan anak Bapak Ibu. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid. Pasti anak akan merasa dia tidak nyaman. Mungkin dia akan merasa bosan atau mungkin dia akan suatu saat akan menjadi pendendam Bapak Ibu. Menjadi dendam. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Misalnya bertengkar, salah satu anak ada yang dinakali. Yang dinakali kondisi besek. Yang dinakali nanti duduk manis di kelas misalnya. Nah, ini yang satu dihukum, yang satu mendapatkan keadilan. Kemudian murid atau anak akan tersakiti atas hukuman tadi, misalnya disuruh oleh kan capek, kasihan, ya berarti ya Bapak Ibu, ya disuruh cuci WC, basah-basahan, bau lagi. Kemudian memunculkan perilaku pasif dan agresif meningkat di sini. Ketika dia dihukum disuruh cuci WC, ya pasti secara otomatis secara emosionalnya dia akan marah. Ya. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, ketika murid kita beri hukuman, misalnya sudah biasa cuci WC, santai saja. Nah, itu akan memunculkan rasa pada anak itu apa? Tidak takut. Dia akan terbiasa cuci WC atau cuci WC setelah perilaku, misalnya. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ini kalau di sekolah ya berarti di rumah tidak berlaku lagi. Kemudian peraturannya adalah kamu harus, kamu tidak mengerjakan PR, kamu harus menulis sebanyak 10 halaman, misalnya contoh. Itu bentuk suatu paksaan tadi itu. Nah, kemudian konsekuensi di sini, ini sesuatu harus terjadi Bapak Ibu, memang harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid dan anak dalam jangka waktu yang pendek. Yang ketiga, korban bisa diabaikan. Yang keempat, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Ini hampir sama dengan hukuman Bapak Ibu. Yang keempat, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek.
ya tidak bertahan lama. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dan dari guru kudu diawasi terus di sini ya. Ini yang butuh pengawasan terus. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kemudian lanjut, murid atau anak menghormati peraturan. Ini yang dimaksud dengan konsekuensi. Kemudian restitusi di sini adalah restitusi merupakan pilihan Bapak Ibu. Menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan ganti. Kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan Bapak Ibu di sini. Ya. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Serta apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk perbaiki masalah lain. Ini contoh penerapan restitusi Bapak Ibu. Kalimat seperti ini. Misal contoh, dia tidak mengerjakan PR. Bagaimana penanganan restitusinya menggunakan kalimat ini? Apa yang kamu yakini? Apakah kamu melanggar keyakinan kelas? Nah, misalnya iya Bapak, saya melanggar keyakinan kedisiplinan. Nah, berarti dia sadar bahwa dia sedang melakukan atau melakukan pelanggaran keyakinan kelas. Nah, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah itu? Jadi anak tersebut mencari permasalahannya sendiri serta memecahkan permasalahan tersebut, bukan dari ibunya. Nah, disinilah yang akan muncul kesadaran siswa bahwa apa yang dia lakukan itu salah, dia akan memperbaikinya suatu saat dan akan menyadarinya bahwa hal itu sangat penting untuk dilakukan. Kemudian, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini karena sudah yakin bahwa apa yang dia lakukan itu salah, sehingga dia mau berubah, maka dia akan menghormati dirinya. Karena apa? Ya, atas tadi restitusi tadi, sehingga dia juga akan menghormati orang lain. Lanjut Bapak Ibu, di sini ada pengaruh negatif, netral dan positif. Untuk dampak negatif dari hukuman itu adalah kalimatnya, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti kamu akan, misalnya contoh, ini akan dilakukan oleh Bapak Ibu ketika ada hukuman. Kemudian jika konsekuensi ini netral Bapak Ibu, lakukan apa yang saya katakan. Nah, sedangkan untuk restitusi ini akan memunculkan apakah hal-hal yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Ini bentuk daripada restitusi, apa yang menjadi kesalahan dia untuk diperbaiki pada hari berikutnya. Kemudian mode pelaksanaan atau mode paksaan di sini, mode paksaan atau hukuman ini mendorong atau menyalahkan diri. Konsep diri buruk, sedangkan stimulus respon ini mendorong kepatuhan serta konsep diri baik. Kemudian pada restitusi yang positif ini teori kontrol. Jadi teori kontrol masuk kepada restitusi Bapak Ibu, ya, mendorong disiplin positif serta konsep diri yang kuat. Nah, identitas gagal berubah menjadi identitas sukses. Jadi mana itu? Di sini. Dari hukuman berubah ke konsekuensi dan ke restitusi Bapak Ibu. Ya. Di sini hukuman murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahannya. Dia belajar tapi dia tidak jujur, ya. Kemudian dalam konsekuensi murid atau anak belajar taat peraturan. Sedangkan di restitusi murid atau anak belajar memecahkan masalahnya sendiri. Dan disinilah yang memunculkan kesadaran pada dirinya ada kegiatan restitusi. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu selanjutnya. Nah, kita bisa belajar bersama
Berdasarkan bagian di atas tersebut, penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi Bapak Ibu. Cirinya seperti ini Bapak Ibu. Bahwa hukuman itu tidak terencana. Tadi sudah contohnya betul. Ada siswa yang tidak mengerjakan secara spontan ya betul ya. Tidak tertulis kan? Tidak tertulis. Dia secara spontan akan katakan kamu harus menulis lagi sebanyak berapa lembar misalnya. Atau mungkin kamu harus lari lapangan sekian kali misalnya. Ini bersifat tidak terencana Bapak Ibu, spontanitas yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu. Kemudian sifatnya satu arah. Yang dimaksud satu arah itu adalah yang dikatakan oleh gurunya, bukan dari komunikasi dua antara siswa dan guru, tidak. Ya, hanya pendapatnya satu orang atau oleh gurunya. Kemudian bisa berupa hukuman fisik. Hukuman fisik misalnya ada yang cubit mungkin ya, atau mungkin ada yang pukul. Nah, kemudian berupa psikis, ya menggunakan perkataan lah, kata-kata kasar sehingga akan membekas dalam hati si anak atau si murid. Nah, kemudian yang kedua, konsekuensi ini bersifat terencana Bapak Ibu, sudah disepakati bersama. Namun bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru saja. Jadi Bapak Ibu guru sudah membuat contoh misalnya, saya akan memproses konsekuensi. Siapa yang datang terlambat disuruh untuk mencuci WC misalnya. Nah, itu peraturan yang dibuat oleh Bapak Ibu sendiri tanpa melibatkan anak. Ini yang dimaksud dengan konsekuensi Bapak Ibu. Ya. Kemudian restitusi. Nah, ini tahap yang paling baik menurut saya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini Bapak Ibu nanti kita ada langkah-langkahnya dalam melakukan segitiga restitusi Bapak Ibu. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu. Nah, sekarang coba bisa membedakan apa tidak Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 10 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Iya, betul sekali. Ini biasanya spontan nih Bapak Ibu. Iya, ini biasanya spontan yang dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri. Ini masuk ke hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari di sekolah. Biasanya 2 olahraga. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Nah, antara hukuman dan konsekuensi beda tipis Bapak Ibu. Di sini ada kata-kata karena. Kata karena ini, kata kejadian kata keterangan karena ini biasanya sudah dibuat oleh Bapak Ibu. Karena terlambat, oh ya ini juga masuk normal. Ini termasuk berarti ini termasuk ya konsekuensi yang pertama. Yang kedua konsekuensi juga. Berarti sudah Bapak Ibu sudah membaca sendiri, ya? Ya sudah buat peraturan ini. Sekarang yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan dibuatnya di meja tulis. Hukuman apa konsekuensi? Dibuatnya hukuman ya. Kemudian yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Semuanya karena di sini ya, berarti bukan konsekuensi semuanya. Jadi ada konsekuensi semuanya salah. Yang berkaitan menurut Bapak Ibu semuanya, kira-kira kira-kiranya itu secara spontan dilakukan tanpa ada konfirmasi dengan anak. Kalau menurut saya, yang pertama ini tetap adalah masuk ke hukuman. Ya. Yang kedua, ini masuknya ke mengenai lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah.
masuk ke konsekuensi. Yang ketiga, ini juga masuk ke konsekuensi. Yang keempat, ini masuk ke hukuman. Karena Ustaz 15 kali. Kemudian yang keenam, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu, karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman, betul sekali. Ya. Membersihkan WC karena rusak WC teman. Hukuman, ya. Lari ke lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran terjauh. Konsekuensi, ya. Tepat sekali Bapak Ibu. Ini jadi bisa bedakan antara hukuman dan konsekuensi ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Slide selanjutnya. Dihukum oleh penghargaan. Nah, di sini Bapak Ibu sering memberikan hadiah pada muridnya? Sering ya? Sering memberikan reward, entah itu aplaus, entah itu atau mungkin berupa fisik atau berupa buku atau berupa ini. Tujuannya apa Bapak Ibu memberikan itu semuanya? Memberikan motivasi, ya. Nah, di sini Bapak Ibu, penghargaan itu adalah merupakan hukuman Bapak Ibu dalam jangka waktu yang pendek dan panjang. Kenapa? Kenapa tidak baik bahwa memberikan reward atau penghargaan itu salah? Kenapa? Ada dampaknya Bapak Ibu. Nah di sini apa itu dampaknya? Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nanti kita bisa bahas ke depan ke dalam nanti ya. Penghargaan tidak efektif. Yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan mengurangi kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum dan motivasi dari dalam diri intrinsik itu hilang. Seperti ini Bapak Ibu. Ketika seorang anak atau murid itu punya keinginan untuk mendapatkan suatu penghargaan, saya ingin nilai 1, saya ingin dapat hadiah. Nah, ketika suatu saat nanti kita sebagai guru tidak akan berikan reward atau penghargaan, kira-kira anak tersebut punya motivasi atau tidak? Punya atau tidak? Suatu saat pasti akan mati Bapak Ibu. Di sini ya. Disinilah peran kita bahwa hukum penghargaan itu stop, jangan diberikan lagi kepada anak. Karena apa? Bisa mematikan motivasi dalam diri mereka. Ketika sudah tidak ada penghargaan lagi, mereka pasti tidak akan semangat dalam melakukan sesuatu yang mereka yakini akan mendapatkan sesuatu. Kemudian juga yang tidak dapat penghargaan akan merasa apa Bapak Ibu? Merasa minder, betul sekali, akan merasa rendah diri. Makanya sekarang kenapa dalam rapot itu tidak diberi peringkat Bapak Ibu? Peringkat itu akan merusak anak, merusak atau akan mengurangi kualitas daripada atau kreativitas anak. Bagi anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan, mereka cenderung akan minder, cenderung akan rendah diri dan tidak akan termotivasi Bapak Ibu. Ya, sehingga kenapa penghargaan itu kita harus hilangkan, ganti dengan keyakinan Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas Bapak Ibu? Bapak Ibu hebat supaya di sini ada peraturan kelas di kelas masing-masing. Ada. Nah, peraturan kelas itu dibuat oleh sekolah atau dibuat oleh guru atau oleh siswa? Oleh siapa? Oleh sekolah ya. Biasanya kan dibimbing dituliskan peraturan sekolah. Nah, 1, berangkat sekolah tepat waktu jam 7 misalnya. Itu berdasarkan diskusi dengan siswa atau tidak? Pasti tidak ya? Tidak. Nah, disitulah perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini sebagai contoh saja.
Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Sekarang saya mau tanya, seseorang menggunakan helm pasti ada tujuannya apa tidak? Tujuannya apa? Melindungi kepala. Yakin? Yakin? Ya, pasti bagiku yakin. Meyakini bahwa ketika kita berkendara menggunakan helm, suatu saat terkena ada kejadian atau mungkin kecelakaan akan melindungi Bapak Ibu semuanya. Ya atau tidak? Berarti di sini intinya adalah Bapak Ibu semuanya meyakini bahwa penggunaan helm bisa melindungi kita dari kecelakaan. Begitu juga dengan kelas tersebut, Bapak Ibu. Kita meyakini bahwa sesuatu itu yang bernilai positif itu akan membangun motivasi atau keyakinan bagi kita sendiri. Nah, di sini keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Contohnya apa, Bapak Ibu? Nah, besok kita praktek bersama-sama ya, membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu berdiskusi dengan siswa, kira-kira apa yang harus Bapak Ibu terapkan di kelas tersebut agar mereka itu yakin dengan adanya nilai-nilai kebajikan tersebut dapat motivasi mereka lebih baik lagi. Yang kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Ini perbedaannya antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Nah, terus bagaimana Bapak Ibu langkah-langkah dalam membuat peraturan keyakinan kelas? Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Contohnya misalnya, misalnya apa Bapak Ibu? Berangkat tepat waktu, berarti disiplin. Ya, kemudian kedua, misalnya apa? Tidak boleh mencontek pada saat tes. Nah, nanti masuk di sini Bapak Ibu. Kata negatifnya diganti. Tidak yang berkata tidak diawali dengan tidak, kita ganti Bapak Ibu. Misalnya contoh, tidak boleh mencontek pada saat tes, diganti dengan apa? Kata positifnya. Iya, mandiri atau mungkin jujur. Ya, nanti penerapan di kelasnya adalah jujur. Kemudian langkah yang keempat, tinjau kembali curahan pendapatan yang terkumpul dan susun menjadi sebuah keyakinan kelas atau sekolah. Jadi Bapak Ibu setelah mengumpulkan beberapa ide atau gagasan berkaitan dengan peraturan tadi, kemudian dicatat semuanya, kemudian diganti kata-kata yang negatif seperti kata-kata tidak tadi diganti dengan nilai yang positif. Kemudian tinjau kembali. Setelah itu menyetujui dengan penandatangannya. Jadi wali kelas, Bapak Ibu yang menjadi wali kelas ditandatangani, kemudian tempelkan di dinding kelas Bapak Ibu semuanya masing-masing. Itu yang menjadi kesepakatan Bapak Ibu dengan siswa, menjadi keyakinan kelas yang nantinya sebagai pedoman Bapak Ibu dalam penerapan pemecahan masalah di kelas yang berkaitan dengan segitiga restitusi Bapak Ibu. Kemudian kita belajar yang kelima, yaitu Bapak Ibu posisi kontrol guru. Ya, posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama adalah mendukung, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, berikut contoh kontrol guru.
Ini contoh penghukum Bapak Ibu. Ya. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Ya ini Bapak Ibu contoh daripada kontrol posisi sebagai penghukum. Ya biasanya kata-kata asalnya keluar. Kemudian yang kedua Bapak Ibu itu semuanya ini posisi teman. Ya kita bisa membedakan antara 5 kontrol posisi guru. Yang kedua adalah teman. Nah, bahasanya berbeda lagi Bapak Ibu. Lebih halus sebenarnya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap nggak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah itu tadi Bapak Ibu, ini bahasanya lebih halus, tidak ada hukuman di sini ya. Ini sebagai teman. Nah sekarang kontrol sebagai pembuat rasa bersama Bapak Ibu. Jadi bahasanya bisa dibedakan. Jadi penanganan kasus tadi. Ini pembuat salah. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ikut bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Tuh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kayak gitu sama bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi
sih kalau mau begini terus? Bisa jantungan kalau ibu keburu bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, itu tadi berkaitan dengan merasa bersalah ya Bapak Ibu ya. Jadi siswanya memang dipojokkan untuk memang merasa bersalah. Sekarang posisi pemantau Bapak Ibu. Kontrol posisi guru sebagai pemantau. Aktornya masih sama, yaitu Naren. Selamat pagi Bu. Maren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Maren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, itu posisi pemantau itu jadi mengingatkan yang menjadi konsekuensinya apa. Sekarang yang terakhir Bapak Ibu yaitu posisi sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa salah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren meminta alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan adalah KM dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai sealarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah itu tadi Bapak Ibu 5 posisi kontrol guru yang sudah saya tampilkan. Kira-kira dari kelima itu mana Bapak Ibu sudah terapkan di sini? Apakah sebagai penghukum, pemantau, teman, atau merasa bersalah atau manajer? Penghukum, ya, sebagai besar penghukum ya. Kita belajar bersama-sama. Kalau yang manajer ini sudah menerapkan segitiga restitusi Bapak Ibu, yang dimana nanti ada alurnya di sini ya, Bapak Ibu kita belajar bersama lagi, kita lanjutkan, kita bahas video tadi satu-satu. Jadi posisi penghukum tadi yang sudah kita tampilkan videonya, yang pertama itu adalah menghadik Bapak Ibu, menunjuk-nunjuk, kemudian berkaca pinggang serta membentak. Ya, ini berupa hukuman fisik ataupun verbal berupa bahasa.
Kemudian dampaknya Bapak Ibu ini sangat besar. Yang pertama adalah anak menjadi pendendam, ya. Ketika kita bentak, ketika kita beri hukuman fisik, itu di dalam hatinya cenderung akan muncul rasa dendam. Yang kedua, tidak menyukai guru atau mata pelajaran tertentu. Misalnya saya sebagai guru olahraga, ada siswa yang terlambat sekolah, saya suruh hukum lari sebanyak 10 kali lapangan. Pasti anak tersebut suatu hari dia pasti akan benci dengan guru olahraga atas apa yang menjadi konsekuensi memberikan hukuman kepada anak tersebut. Nah, disinilah yang harus kita perbaiki Bapak Ibu semuanya. 5 kontrol itu. Yang kedua, membuat perasaan bersalah Bapak Ibu. Nah, apa di sini contohnya? Nah, bahasanya di sini adalah lembut namun menyalahkan siswa. Masih menyalahkan, ya. Nah, saya tadi kan tahu kenapa jam 7.20 baru berangkat. Nanti kalau seperti itu saya dimarahi sama ibu kepala sekolah. Nah, itu artinya bahasa-bahasa yang menyalahkan kepada muridnya. Kemudian guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Ya, tapi bahasanya nanti saya dimarahi sama kepala sekolahnya, kamu terlambat terus. Kemudian dampaknya apa Bapak Ibu? Dampaknya adalah membuat siswa merasa bersalah. Yang kedua, menjadi rendah diri dan menarik diri Bapak Ibu, minder anaknya. Ya. Kemudian posisi kontrol sebagai teman Bapak Ibu, yaitu guru bersikap ramah. Ya. Yang kedua cenderung bersendagal kalau bisa. Kemudian menghangatkan suasana. Di sini tidak hukum, tidak ada kata hukum. Kemudian tidak menyalahkan di sini. Dampaknya apa Bapak Ibu? Dampaknya adalah murid bergantung pada satu orang. Ya, sama Pak Guru atau kawannya mati orang bapak doma ini. Misalnya, dampaknya seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, membuat siswa tidak mandiri. Ini bergantung karena seolah-olah dimaafkan, seolah-olah gurunya lemah, tidak berani memberikan hukuman. Kemudian yang sebagai pemantau, nah, posisi kontrol sebagai pemantau ini ada bicaranya dan ekspresinya datar, ya. Ini yang meningkatkan gurunya. Identitas berhasil, pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Kemudian dampaknya adalah menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan serta tidak sepenuhnya menumbuhkan kemandirian. Ya. Sedangkan yang terakhir ini adalah Bapak Ibu ini sudah melakukan segitiga restitusi. Bagaimana? Yang pertama suaranya netral, yang kedua tercipta identitas positif. Kemudian mengajukan pertanyaan bermakna. Contohnya tadi kemarin kami sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Kemudian Aren menjawab, saya melanggar keyakinan menghargai diri sendiri dan orang lain. Berarti ini sudah pertanyaan bermakna di sini. Kemudian membantu siswa menyelesaikan masalah. Dan disinilah perbedaannya Bapak Ibu. Posisi manajer di sinilah tingkatan yang paling tinggi, di mana siswa itu mencari solusinya sendiri atas permasalahan yang dihadapi sendiri. Guru hanya menjadi coaching, ya, menjadi coach di sini, ya, membantu siswa memecahkan masalah. Bukan guru yang memecahkan masalahnya, tapi siswanya sendiri. Dampaknya apa Bapak Ibu? Dampaknya adalah murid menjadi mandiri. Karena apa? Mereka sadar atas kesalahan tadi. Saya melanggar keyakinan kelas. Kemudian saya akan berusaha untuk memperbaikinya dengan cara-cara dan masalah-masalah yang saya cari sendiri, bukan dari gurunya. Disinilah posisi sebagai seorang manajer. Kemudian peserta didik memecahkan masalah sendiri. Ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang atau rasa yang diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini adalah 5 dasar kebutuhan manusia Bapak Ibu.
yang kita lihat ini. Contoh di sini, aku senang main kejar-kejaran dengan Pak Guru. Seru. Bapak kejar aku karena Pak Guru saya itu. Aku hebatkan bisa bikin Pak Guru lari. Aku bosan belajar main di dalam kelas. Ini contoh kalimat-kalimat dalam pemenuhan kebutuhan. Dunia berkualitas. Siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Coba saya ingin bertanya ke salah satu teman. Bu Nur Afia, menurut Ibu siapa yang penting dalam Anda? Paling penting menurut saya orang yang paling penting dalam untuk diri saya itu yang paling penting untuk sekarang ya keluarga ini ada suami dan anak. Ya, menurut beberapa yang paling penting adalah keluarga, orang yang terdekat dengan kita, yaitu suami dan orang terdekat ada anak dan orang tua. Kemudian yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nilai kebajikan apa? Menurut Ibu Aida apa? Nilai kebajikan apakah kedisiplinan, kejujuran, atau kemandirian? Kejujuran, ya. Karena kejujuran dimanapun berada ya bisa kita terapkan. Kemudian kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Karakter apa yang Anda inginkan pada diri Anda? Apa? Jujur, disiplin, sabar, penyabar, amanah, pantang menyerah, tanggung jawab, pekerja keras, ya bisa. Sabar. Kemudian pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan kira-kira apa saat ini Bapak Ibu? Menjadi seorang ibu atau menjadi seorang pengajar ya Bapak Ibu ya? Iya, menjadi seorang pengajar. Kemudian di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda? Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Bisa membaktikan diri kepada bangsa dan negara. Ya, menjadi seorang pendidik, memuliakan anak, menjadi anak yang mencerdaskan anak. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan slide yang ke-26. Ini adalah sertifikat diskusi di mana penanganan kasus komoditi yang berkaitan dengan posisi kontrol guru. Yang kelima yaitu posisi manajer. Langkah-langkahnya seperti apa? Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas dengan menggunakan pertanyaan. Apa misalnya? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalnya Bapak Ibu punya kasus di kelas, ada anak yang lupa tidak mengerjakan PR, lupa. Bapak Ibu bisa menggunakan kalimat di sini, ya. Kamu tahu kamu tidak mengerjakan PR, ya. Nah, kamu setiap orang pasti punya kesalahan. Itu juga pernah dilakukan oleh teman kamu misalnya. Ini menstabilkan identitas Bapak Ibu. Kemudian langkah yang kedua dengan validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu, kenapa kamu sampai tidak mengerjakan PR. Nah, itu bentuk pertanyaan yang sesuai dengan validasi kebutuhan Bapak Ibu. Nah, jawaban ini juga penting sekali, ya. Setelah itu, Bapak Ibu kemudian melanjut ke yang ketiga yaitu meyakinkan atau menanyakan keyakinan. Ya, ketika anak tadi sudah tahu dia tidak mengerjakan PR, lupa, mungkin karena tidurnya atau mungkin siangnya kecapean sudah tidur pulas. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menanyakan di sini nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, misalnya nilai disiplin. Nanti anak akan menjawab yang saja, oh iya, saya telah melanggar nilai kedisiplinan ibu guru. Nah,
Nanti Bapak Ibu bisa menanyakan, apakah nilai tersebut sangat penting bagi anak, bagi mereka, ya? Mereka pasti akan meyakinkan atau meyakini bahwa nilai tersebut itu sangat penting bagi dirinya, dan akan mencari solusinya sendiri atas permasalahan tadi yang berkaitan dengan tadi lupa tidak melaksanakan PR. Ini termasuk penanganan dari segitiga institusi Bapak Ibu yang berkaitan dengan kontrol sebagai manajer. Kita lanjutkan Bapak Ibu pelajaran 2027. Ini segitiga institusi tidak usah kita tampilkan, kita lihat saja. Nah, ini contohnya adalah telat tidak membawa topi, ya. Ini contoh penanganannya. Ini si Alvin, ya, yang kebetulan ia pada saat dari sini tidak membawa topi, lupa karena bangunnya kesiangan. Ya, jadi penanganan solusinya adalah menggunakan segitiga institusi. Yang pertama dengan validasi, kemudian yang kedua dengan menanyakan keyakinan, dan yang ketiga dengan menggunakan demikian Bapak Ibu. Karena ini videonya tidak bisa diputar, saya kira materinya sudah cukup dari beberapa, ada budaya positif, kemudian kebutuhan dasar, kemudian ada lagi segitiga institusi. Bila mana saya menyampaikan diseminasi ini banyak sekali kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada teman saya. Terima kasih kepada Bapak Agus Daryono atas penyampaian ilmu yang sangat memuaskan, ya. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan kita semua sebagai pendidik tentunya yang sudah kita pelajari tadi bisa kita terapkan dalam sekolah kita tercinta. Selanjutnya acara selanjutnya penutup. Mari kita tutup acara pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Terima kasih